Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru selaku pengampu mata pelajaran sejarah dan pendidikan agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan pidato tentang Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam. Dalam memperingati Sumpah Pemuda, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah yang menggugah semangat persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga menelaah makna yang terkandung di dalamnya dan dari perspektif ajaran Islam. Sumpah Pemuda yang dilahirkan pada 28 Oktober 1928 merupakan ikrar para pemuda untuk bersatu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yakni Indonesia. Ini adalah bentuk tekad yang sangat relevan dengan nilai-nilai Islam yang senantiasa mengajarkan pentingnya persatuan umat dan cinta tanah air. Teman-teman sekalian, di sini saya telah merangkum ke dalam poin-poin yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, Islam sangat menekankan pentingnya persatuan umat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ihwatu fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini mengajarkan kita bahwa persaudaraan, persatuan adalah landasan utama bagi umat Islam. Sumpah Pemuda dengan ikrar persatuannya sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kita untuk menyatukan hati dan langkah dalam menjaga keharmonisan bangsa. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi adalah simbol penting dalam persatuan. Dalam Islam, bahasa juga menjadi sarana untuk menyampaikan wahyu dan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam masyarakat. Sumpah Pemuda yang menegaskan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya saling memahami dan menyampaikan kebenaran dengan baik. Ketiga, mengenai tanah air. Islam mengajarkan cinta kepada tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang tidak mencintai tanah airnya, maka tidak ada iman padanya. Cinta tanah air dalam Islam bukan hanya soal keterkaitan
emosional, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian untuk membangun kemaslahatan bagi masyarakat dan negara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Sumpah Pemuda. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karena itu Sumpah Pemuda dapat dilihat sebagai sebuah perwujudan dari ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya persatuan, bahasa sebagai alat komunikasi yang baik, dan cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban untuk menjaga nilai-nilai tersebut serta bekerja sama dalam memajukan bangsa ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Sumpah Pemuda sebagai sumber inspirasi untuk bersatu dalam keberagaman demi Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Itu dia tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.